Nikah sirih itu salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan ya. Artinya dapat menghilangkan beberapa kemuliaan atau hak-hak perempuan ketika seorang perempuan dinikahi sirih. Dengan cara, artinya sirih ini kan melakukan pernikahan secara rahasia gitu kan. Nah, pernikahan ini mesti difahami bahwa pernikahan sebagai bentuk ikhtiar kita dalam menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tentu berbasiskan prinsip ikhlas, kita terbuka ya, sabar, atau bahkan lebih daripada itu, bahwa pernikahan ini semata-mata wujud tabarruk yang memang berorientasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernikahan ini kan tidak boleh difahami secara parsial, layaknya akad jual beli dagangan gitu kan, atau hanya sekedar memenuhi hasrat seksual belaka, tidak. Ya, karena memang pernikahan artinya di sini pernikahan yang baik kan, itu sebuah ikatan yang suci seumur hidup yang memang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan beberapa syarat dan ketentuan di dalam pernikahan. Maka tentu pernikahan ini memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekedar peduli gitu. Atau sekedar hanya memenuhi hasrat diri doang gitu kan ya. Artinya pernikahan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, dalam konteks pernikahan kita ini, yang nanti tentu akan membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebahagiaan sejati dan abadi. Maka patut untuk direnungkan bahwa pernikahan ini merupakan sebuah perjanjian yang sangat berat, yang tentu memang banyak mengandung konsekuensi yang berat nantinya ya dalam pernikahan, seperti yang tertulis di dalam surat An-Nisa itu. Nah, kalau kita bicara konteks nikah sirih, maka nikah sirih ini salah satu bentuk penzoliman ya terhadap hakikat kemuliaan pernikahan itu sendiri. Sebab pernikahan itu kan kebahagiaan, bukan keburukan apalagi aib. Nah, sehingga itu dilarang untuk ditutup-tutupi, apalagi ya dirahasiakan gitu ya. Karena di saat yang sama Islam justru sangat menganjurkan bahwa pernikahan itu diumumkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ilanun nikah, ya, umumkan pernikahan itu ya. Pentingnya kita mengumumkan pernikahan itu atau mengabarkan pernikahan ya kepada masyarakat, ya sekurang-kurangnya paling tidak nanti itu tidak terjadi fitnah, tidak timbul fitnah, prasangka buruk gitu ya di dalam masyarakat gitu. Nah, maka itu penting pernikahan itu diumumkan. Dan selain daripada itu juga pernikahan ini dilangsungkan secara terbuka, ini merupakan wujud syukur kita ya, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala tentunya ya kepada kedua mempelai ini gitu, sudah diberikan ya pasangan gitu ya, bertemu dengan jodoh ya, karena pasangan ini anugerah gitu ya, patut disyukuri tentunya agar kelak rumah tangga ini berkah ya. Banyak kita mendapatkan doa, nanti punya anak didoain lagi ya, lahir anak yang soleh solehah. Nah, ada beberapa pandangan ya dalam beberapa atau segelintir orang di luar sana yang memang sering dijadikan kalimat pembelaan oleh para pelaku nikah sirih ini sendiri ya. Terkadang mereka itu
membuat satu pembelaan dengan mengatakan bahwa dulu zaman Nabi juga tak ada buku nikah, apa bedanya dengan sekarang tuh. Nah, sebenarnya orang semacam ini memang perlu lagi belajar tentang selain daripada fikih ya, nanti ada usul fikih juga kan, karena memang belajar tentang qawaid fikih atau maqasid fikih gitu, karena memang ada salah satu kaidah fikih ya yang mengatakan bahwa la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur az-zaman. Jadi tidak bisa diingkari bahwa hukum itu nanti berubah karena perubahan zaman ini gitu ya. Jadi pandangan orang-orang sekuler seperti itu memang marak terjadi di luar sana, yang menjadikan alasan atau pembelaan diri dengan mengatakan bahwa Nabi itu nggak ada buku nikahnya, bla 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 gitu ya. Ini memang pemahaman atau metodologi atau cara berpikirnya orang-orang sekuler seperti itu. Mereka berdalih yang penting nikah siri sah secara agama gitu ya, tanpa harus dicatat oleh negara gitu. Nah, ini memang pemahaman keliru ya, sebab kerugian, kezaliman akan menanti orang-orang yang nikah siri kalau menggunakan konsep atau metode berpikir seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke kaidah fikihnya ya, yang tadi bahwa la yunkaru taghayyur ahkam atau taghayyur az-zaman, maka memang harus menganggap bahwa fikih ini kan produk pemikiran yang relatif, yang pasti berpotensi adanya perubahan sesuai dengan konteks zaman nanti. Dan begitu pun dengan persoalan nikah siri, ia harus diletakkan sebagai produk pemikiran yang memang punya ruang dan waktu terbatas. Bahkan produk pemikiran atau fikih ini tadi ya, yang lampau itu ya tidak melulu memang relevan gitu dengan konteks zaman yang terus berubah. Nah, termasuk dalam konteks di Indonesia ya, saat ini tentang pernikahan siri dari segi hukumnya. Dan kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Malik ya, justru memang pendapat Imam Malik sendiri, nikah siri itu adalah satu bentuk pernikahan yang dilarang ya. Namun kalau di dalam hukum negara, kita sudah tahu bahwa pandangan dalam hukum negara itu ya, nikah siri itu memang tidak pernah dianggap itu sebuah pernikahan gitu. Kenapa ya? Karena memang tidak tercatat di database negara ya, maka negara tidak mengakui bahwa itu sebuah pernikahan gitu, karena negara tidak mengetahui pernikahan itu artinya tidak tercatat juga gitu kan ya. Karena urusan pernikahan ini kan ada diatur di dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 ya. Artinya bisa dibuat satu analisa dengan perspektif kemaslahatan universal kan, bahwa dalam konteks Indonesia dengan persepsi soal legalitas agama itu secara otomatis melebur gitu kan ya dalam legalitas negara ya. Maka kaidah hukum menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ini salah satu ulama fikih ya kontemporer ya, ulama terkemuka di Mesir ya, keputusan negara ini adalah mengikat ya dan mengakhiri kontroversi tadi ya. Nah, kalau terkait dengan nikah siri yang sah ya dan tidak sah atau nikah siri yang batil, itu tentu kalau pandangan dalam agama tadi di dalam pandangan negara tadi memang secara jelas negara itu tidak pernah menganggap itu sebuah pernikahan gitu. Nah, kalau menurut agama, perspektif agama, bisa saja pernikahan sirih itu menjadi sebuah pernikahan yang halal, atau bisa juga sebaliknya, batil alias haram pernikahan tersebut. Nah, menikahnya seorang wanita dengan wali yang bukan walinya, ini kan merupakan satu dosa gitu, dan tidak menjadikan pernikahannya itu sebagai pernikahan yang sah ya, karena tidak memenuhi
syarat dan ketentuan, tidak adanya wali nikah, tidak ada saksi dan sebagainya. Keputusan negara dalam mengikat hal tersebut karena di dalam sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Abu Daud ya, dan hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan bahwa la nikaha illa bi waliyin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la nikaha illa bi waliyin. Enggak sah nikah seseorang jika tidak ada wali nikah. Wa syahidain adlin, tidak sah juga tanpa adanya saksi pernikahannya, artinya saksi yang adil di situ. Nah, artinya kalau kita melihat tentang arkanun nikah, rukun nikah, ya soal syarat nikah atau syurutul wali, syarat wali, itu memang sudah jelas sekali ya. Kita lihat di dalam beberapa kitab, salah satu kitab Kifatul Akhyar itu sudah jelas urutan-urutan daripada wali nikah itu sendiri, maka mesti terpenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, termasuk dengan wali nikah dan urutan wali nikah tadi gitu, ya maka itulah nanti pernikahan siri atau pernikahan yang diam-diam tadi, yang diam-diam dilakukan gitu, akan menjadi sebuah pernikahan yang haram, alias batil, karena tidak memenuhi syarat.